Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pertama tentu kita patut menghaturkan ucapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk menunaikan ibadah salat Id sebagai wujud syukur kita kepada Allah karena telah selesai menunaikan ibadah puasa Ramadan sebulan penuh yang telah lalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Ibadah puasa yang telah kita tunaikan sebulan yang lalu merupakan sebuah madrasah di mana kita ditempa, dilatih untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Karena itu dalam kesempatan yang terbatas ini izinkan khatib untuk menyampaikan 3 hal penting tentang madrasah Ramadan yang dapat kita ambil sebagai pelajaran di masa-masa yang akan datang. Pertama, bahwa madrasah Ramadan telah mengajarkan kepada kita tentang pentingnya iman, tentang pentingnya spiritualitas rohani kepada Sang Pencipta. Lihatlah seruan Ramadan yang kita baca, yang kita hafalkan, yang kita pahami. Seruan itu dimulai dari harfun nida, panggilan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Jadi yang terpanggil atau yang dipanggil dalam ayat itu adalah orang-orang yang beriman. Demikian halnya ketika kita diseru untuk menunaikan ibadah puasa di siang hari dan qiyamul Ramadan di malam hari, itu seruannya adalah seruan tentang pentingnya menjadi pribadi-pribadi yang beriman. Man shama Ramadana wa man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Demikian pesan Rasul. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan lalu dia mendirikan malamnya dengan qiyamul Ramadan dengan dasar keimanan
dan keikhlasan, maka diampuni dosanya yang telah berlalu. Jadi Bapak Ibu hadirin sidang jemaah salat Aid, selama bulan puasa Ramadan kita dilatih untuk meninggalkan hal-hal yang dapat merusak atau bahkan membatalkan ibadah kita, sekalipun asal dari sesuatu itu adalah dibolehkan atau dihalalkan. Kita tidak makan, kita tidak minum, dan menahan seluruh anggota tubuh kita, termasuk hati kita, dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sesuatu yang kita tahan itu kadangkala adalah sesuatu yang sebelum ini adalah hal-hal yang dibolehkan atau dihalalkan. Ini semua kita lakukan Bapak Ibu sekalian karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muraqabatullah dimanapun dan kapanpun. Orang lain tahu atau tidak, kita tidak penting, karena kita meyakini bahwa Allah senantiasa mengawasi gerak-gerik dan niat hati kita. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sesungguhnya. Sejatinya muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya kita lakukan di bulan Ramadan semata-mata, tetapi bagaimana muraqabatullah, merasa diawasi itu kita lakukan, kita amalkan di luar bulan Ramadan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun dan kapanpun kalian berada. Melakukan ketaatan semata-mata karena Allah itulah yang disebut dengan ikhlas dalam ajaran agama kita. Keikhlasan dan niat yang tulus itu adalah sangat penting dalam konteks kita beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menurut Abdullah ibn Mubarak, ada banyak amalan dan pekerjaan-pekerjaan yang sesungguhnya kecil dan sederhana, tetapi karena niat dan keikhlasannya kepada Allah, maka nilainya besar di sisinya. Rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah. Betapa banyak amalan-amalan sepele, amalan-amalan sederhana, amalan-amalan yang mungkin dianggap kecil di hadapan manusia, tetapi menjadi besar karena niat dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Dan betapa banyak amal perbuatan yang kita kerjakan mungkin besar di hadapan Allah, mungkin berbiaya mahal di hadapan manusia, tetapi di sisi Allah sangat rendah dan kecil nilainya gara-gara niat dan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Sebagaimana namanya, bulan Ramadan itu berasal dari kata-kata Ramadhan, yang berarti itu adalah pembakaran. Maka Ramadan yang lalu adalah kesempatan terbaik kita untuk memohon ampun dan bertaubat kepada Allah atas segala kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Dan tentu juga di samping bertaubat kepada Allah, wajib hukumnya kita menyelesaikan dosa-dosa sosial kita terhadap sesama manusia. Tentu kita jemaah yang hadir di sini tidak ingin menjadi orang-orang yang muflis sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah. Apa itu orang yang muflis? Orang yang muflis adalah mereka yang beramal ibadah kepada Allah. Mayyati yaumal qiyamati bi salatin wa zakatin wa saumin wa hajjin wa ghairiha. Tetapi waqad ya'ti, dalam
saat yang sama ketika dia membawa pahala salat, puasa, haji dan sebagainya, tetapi sayang dosa-dosa dia terhadap sesama belum diselesaikan ketika di dunia. Maka taubat kita tidak cukup hanya meninggalkan perbuatan maksiat, menyesali dan bertekad untuk menggantinya dengan perbuatan-perbuatan yang baik, tetapi taubat yang paling penting terhadap sesama itu adalah raddul zalama ila sahibiha, mengembalikan hak orang-orang yang telah kita zalimi. Atau yang kedua, talabul afwi minha, kita minta maaf kepadanya. Atau yang ketiga, awil ibrahi anha, kita minta perkenan dan kerelaan sekiranya hak yang kita dulu zalimi itu tidak dapat kita bayarkan ketika di dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, pelajaran pentingnya Bapak Ibu jemaah sekalian adalah tentang pentingnya selalu mengasah rasional atau intelektualitas kita. Sepanjang bulan Ramadan lalu, hampir setiap rumah ibadah, bahkan tempat-tempat kerja disuguhi oleh kegiatan mengasah kecerdasan otak itu. Tradisi ini sebaiknya diteruskan di masa-masa yang akan datang. Kecenderungannya kita hari ini, Bapak Ibu sekalian, adalah tidak lagi banyak meminati majelis-majelis taklim, bahkan menganggap musyafahah dengan guru itu tidak penting, seolah-olah dapat digantikan oleh Google atau bisa ditonton di YouTube saja. Padahal ulama mengajarkan jangan sekali-kali mengambil ilmu hanya sekedar dari buku atau kita tonton di YouTube atau kita ambil ilmu pengetahuan itu dari Google. La yukhadul ilmu min sahafi. Demikian ulama mengingatkan kita. Dan pelajaran penting yang ketiga atau yang terakhir adalah pentingnya kita senantiasa istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apalah yang akan kita bawa nanti kalau bukan amal ibadah? Apalah yang akan kita persembahkan kepada Allah kalau bukan ilmu pengetahuan? Apalah yang akan kita persembahkan ke hadapan Allah kalau bukan iman? Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah, bila mati anak Adam, maka tidak ada yang dapat ditinggalkan kecuali 3 hal ini, di antaranya ilmu, amal, dan iman. Inilah barangkali Bapak Ibu sekalian khutbah kita pada kesempatan pagi ini. Dan terakhir, marilah kita berdoa kepada Allah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.